Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan menjadi berita sukacita dalam pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia yang telah mempersembahkan doa dan permohonan, dengan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia anak-anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pernah suatu kali seorang pendeta, ketika dia beribadah bersama dengan kaum muda-mudi di daerah perantauan, dia bertanya kepada para muda-mudi, setiap kali engkau melihat wanita cantik ataupun sebaliknya laki-laki yang tampan, apa yang engkau rasakan? Tentu banyak orang menjawab, mereka akan menjawab, satu yang pertama pasti hati ini berdegup kencang, ada rasa grogi, ada rasa malu, ada rasa tidak percaya, ada rasa minder. Pokoknya suasana hati ini tidak karu-karuan. Kemudian pendeta itu mengatakan, nah kalau begitu yang kamu rasakan di dalam hati, ingatlah, itu adalah pertanda bahwa engkau ada menaruh hati kepada perempuan atau laki-laki itu sehingga suasana hatimu seperti itu. Bahkan jangan-jangan engkau menaruh cinta kepadanya. Kemudian pendeta ini bertanya dengan pertanyaan yang kedua, setiap kali engkau mengingat orang tuamu di kampung, kau berada di tanah perantauan, setiap kali engkau mengingat orang tuamu yang ada di kampung, apa yang engkau rasa? Kalau tadi masih semangat mereka, ini sudah mulai berdengung. Ada yang menjawab, kami masih sedih amat. Ada yang mengatakan kami sebenarnya malu. Ada juga yang mengatakan kami menjadi rindu kepada setiap orang tua kami. Maka kemudian pendeta ini mengatakan, ingatlah, ketika engkau merasakan hal yang demikian, itu adalah pertanda bahwa engkau masih belum memberikan yang terbaik bagi orang tua. Sehingga ketika engkau mengingatnya, ada rasa sedih, ada rasa bersalah, ada rasa rindu, karena masih banyak yang belum engkau berbuat yang terbaik kepada orang tua. Dan itu pasti. Mereka mulai merenungkan. Suasana itu kemudian menjadi begitu serius, begitu hening.
Lalu kemudian pendeta itu bertanya yang ketiga. Nah saudara-saudara, ketika engkau hadir di gereja dan engkau melihat tanda salib di dalam gereja itu, apa yang engkau rasakan? Mereka mulai semakin menunduk, mereka mulai semakin merenungkan, suasana itu menjadi begitu hening. Bahkan tidak banyak yang kemudian menjawab. Tapi kemudian pendeta ini berkata, saya tahu apa yang engkau rasakan. Pasti ada rasa malu, pasti ada rasa merasa bersalah, ada rasa belum layak karena masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sudah sering membuat Allah itu semakin kecewa. Bahkan berulang-ulang seolah-olah kita menyalibkan Tuhan kita itu untuk yang kedua kalinya. Suasana hening, mereka mencoba merenungkan. Tapi tiba-tiba di suasana yang hening begitu tadi, tiba-tiba ada seorang anak muda yang kemudian mengangkat tangan, maaf. Tiba-tiba dia menjawab, kalau saya melihat salib, saya tidak merasakan apa-apa. Perasaan itu biasa-biasa saja. Bagaimana itu apa rasanya? Tentu perhatian menjadi teralih kepada pemuda ini. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bisa kita bayangkan yang tadinya suasana hati sudah serius, yang tadinya sudah kemudian diajak merenung, tiba-tiba ada orang yang menjawab nyeletuk, bertanya nyeletuk begitu. Mungkin kita yang berdiri di depan juga bingung begitu, apa lagi yang mau dijawab. Tapi ternyata kemudian pendeta itu menjawab, kalau begitu perasaan hatimu anakku, ingatlah itu pertanda bahwa dosamu sudah terlalu banyak. Maka bertobatlah. Orang-orang kemudian tertawa karena ternyata yang tadinya diajak merenung, ada aja orang-orang yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kan begitu. Tadinya sudah serius, tadinya sudah benar-benar, tapi selalu ada saja orang-orang yang begitu. Dia itu dengan mencoba menantang, menjawab, itu pertanda bahwa dosamu sudah terlalu banyak, makanya engkau sudah mati rasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah pasti memahami dalam setiap perayaan Jumat Agung, Good Friday katanya, yang selalu menjadi penekanannya ialah berbicara tentang salib Kristus. Penekanan yang selalu ditekankan adalah berbicara tentang salib Kristus. Dan setiap kali kita melihat salib ini adalah sebuah pertanda bahwa kita bisa hadir di sini, kita bisa beribadah di sini, kita bisa menikmati segala kemurahan Allah, bahkan kehidupan kita bisa sampai saat ini. Tentu ini semua adalah karena salib Kristus. Tentu ini semua adalah karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan tanpa sadar harusnya ada sebuah refleksi yang selalu mengajak kita untuk merenungkan ketika kita melihat salib itu. Yang tadinya kitalah yang harus tergantung di situ, tetapi Yesus telah menggantikan kita. Yang tadinya kita harus menahan segala penderitaan itu, segala hukuman itu, akibat segala dosa-dosa kita. Tetapi Yesus telah
menggantikan kita untuk menanggung semua itu. Yang tadinya kita yang harus menahan semua rasa sakit itu, tapi Yesus telah menggantikannya hanya untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Maka wajarlah Bapak Ibu Saudara jika kita harus selalu tertunduk malu. Maka wajarlah Bapak Ibu Saudara jika kita harus tertunduk malu jika kita setiap kali kita melihat salib itu. Karena itu selalu mengingatkan kita bahwa masih banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Itu selalu menjadi pertanda bahwa kita hadir, kita boleh merasakan segala sukacita ini. Karena Kristus telah menggantikan kita di atas kayu salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, maka perasaan hati tadi itu adalah wajar setiap kali kita hadir. Perasaan hati, suasana hati yang selalu tertunduk malu, yang masih merasa bersalah karena masih sering mengecewakan Tuhan kita, itu adalah suasana hati yang wajar. Justru yang tidak wajar adalah ketika sudah menganggap, kita melihat salib ini semuanya biasa saja. Maka adalah ketika wajar, tidak ada merasa bersalah ketika kau menyakiti hati orang lain. Itu yang menjadi permasalahan dalam suasana hatimu. Tapi ketika masih ada rasa menyesal, masih ada rasa malu, maka itu adalah pertanda baik bahwa kita menyadari segala kesalahan kita. Maka pertanyaannya saat ini Bapak Ibu Saudara, di peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tanya kembali ke dalam hati kita. Masih adakah perasaan demikian di hati kita? Atau jangan-jangan semua sudah biasa-biasa saja, semuanya sudah terasa hambar, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang perlu disesalkan, tidak ada yang perlu dirubah dalam hidup ini. Maka ketika semua perasaan hati kita ini sudah biasa-biasa saja, maka disinilah perlu ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan yang dituntut di dalam kehidupan kita. Coba mengingat, semua sudah menjadi biasa-biasa saja, semua sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita, tanpa pernah memperhitungkan orang lain, tanpa pernah memperhitungkan bagaimana kehidupan mereka, apalagi tentang kekecewaan Tuhan kita. Tidak ada rasa rindu untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan bersalah, semuanya sudah biasa saja. Tersinggung pedongan dan pola tahari kotobe, boha perasaan pedongan dan pola tadu satu sisa do, pola asa terida, mana asal mapuas dari rohaka. So itu pakilalan nasomoni waina madul di bagas rohaka. Maka disitulah perlu dipertanyakan kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita rubah? Penderitaan, kesakitan, bahkan hina yang dialami Tuhan Yesus Kristus ini benar-benar menggantikan, ini telah benar-benar menggantikan apa yang seharusnya kita alami, supaya kita lebih terhormat, supaya kita lebih hidup bijaksana, supaya kita lebih hidup dengan kedamaian.
bukan lagi mengikuti keinginan daging, tapi menjadi sebuah wajah baru. Salib ini menjadi pertanda bahwa Kristus telah memenangkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hal ini ada dua hal yang mau kita hidupi kembali sebagai tanda pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita mengambilkan pengorbanan itu. Yang pertama, Yesus rela menderita bukan karena dosa, tapi ini adalah karena jalan Allah di dalam hidup. Tapi karena ini adalah jalan Allah di dalam kehidupan, maka ini juga yang harus kita hidupi kembali di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau berbicara tentang penderitaan, terkadang kita sudah terlalu manja di dalam kehidupan kita ini. Terkadang kita sudah terlalu dienakkan, dibutakan oleh kenikmatan duniawi, sehingga yang selalu kita cari adalah zona nyaman. Sehingga yang selalu kita cari adalah menghindari penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya memang seperti yang dialami Tuhan Yesus. Ada kalanya memang seperti yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menanggung semua itu, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa-dosa kita, tapi karena Allah menghendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu terjadi di dalam kehidupan kita karena Allah menghendakinya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu Yesus itu tidak pernah sekalipun, jangankan secara fisik, bahkan perkataan yang menyakitkan tidak pernah dia katakan, dia lakukan kepada siapa. Selalu perkataan yang membawa kedamaian, selalu perkataan yang membawa sukacita. Tapi lihatlah apa yang dia alami. Dia tetap harus menanggung segala penderitaan. Dia juga tetap mengalami yang namanya penderitaan itu. Itu yang dikatakan di ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, kita mau diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi hal ini di dalam kehidupan, apa yang kita lakukan di dalam? Hal yang paling sering kita lakukan adalah tentu menghindari, bahkan meminta supaya kita tidak mengalami. Ada yang menarik yang mau kita lakukan, kita hidupi kembali dalam perikop ini, yang menjadi makna penderitaan itu, makna salib ini, bahkan ketaatan kita kepada Allah. Jika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Getsemani, murid-muridnya merasa mereka harus melindungi Tuhan Yesus, sehingga ketika pengawal datang bersama dengan Yudas Iskariot, seorang murid mengambil pedang dan memutus telinga seorang pengawal. Dan lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesus berkata kepada murid-murid, jangan kau pikir aku tidak sanggup meminta kepada Bapa untuk mendatangkan 12.000 pengawal untuk melindungi aku. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus tidak melakukan.
Sekalipun dia memiliki kuasa, Yesus tidak melakukannya. Sekalipun dia bisa menghindar, seperti doa-doa yang dia panjatkan di taman Getsemani, sampai 3 kali berulang-ulang doa itu, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu dariku. Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Maka inilah yang mau kita hidupi kembali dalam sebuah penderitaan. Ada kalanya memang kita diperhadapkan dengan situasi itu, di mana sebenarnya kita bisa melawan, di mana sebenarnya kita bisa menghindar dari semuanya itu. Dilihatlah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Semua itu adalah cara Allah. Semua itu adalah jalan yang telah ditentukan Allah untuk memberkati, untuk menyelamatkan orang banyak, terlebih manusia itu sendiri. Kita bisa memang menghindarinya, kita bisa memang melawannya, tapi bukan itu yang diminta Allah untuk kita berbuat. Karena Tuhan menghendaki penderitaan itu harus kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Inilah makna salib yang sesungguhnya. Nilai sebuah ketaatan itu, nilai sebuah ketaatan itu tidak bisa kita nilai dengan segala sesuatu yang dimiliki dunia. Dan setiap orang pasti akan pernah mengalami kesempatan itu. Dan setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan situasi-situasi itu. Maka dalam hal ini seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika dia berada di kayu salib, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bukan membalaskan, bukan melarikan diri, tapi justru berdoa, justru membawa dia ikut bersama-sama sampai kepada kerajaan Allah, bersama-sama memenangkan segala penderitaan yang mereka alami itu. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang mau kita lihat kembali dalam perikop hari ini, doa-doa yang disampaikan Yesus, doa-doa persembahan. Itu sebabnya tadi dia digambarkan seperti Imam Melkisedek, adalah seorang imam yang begitu dimuliakan oleh bangsa Israel pada zaman Abraham. Imam yang begitu dimuliakan pada masa Abraham. Bukan mau mengatakan bahwa Yesus sama dengan Imam Melkisedek, tapi kalau dirunut dari kemanusiaan, maka Yesus ini adalah sama seperti Imam Agung yang bukan lagi mempersembahkan korban bakaran itu untuk dirinya sendiri lagi, tapi juga untuk orang lain. Nah, masa itu Bapak Ibu Saudara, seorang imam, dia mempersembahkan korban itu. Ini sebagai tanda penebusan dosa umat-umat, sekaligus penebusan atas dosa-dosanya. Yang mau mengatakan secara manusiawi, seorang imam sekalipun juga masih memiliki dosa di dalam hidupnya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia bukan membawa persembahan, tapi justru hidupnya lah yang menjadi persembahan itu. Dia bukan membawa persembahan untuk menyelamatkan dirinya, tapi justru dirinya lah yang dia pakai, dia persembahkan untuk menyelamatkan orang-orang. Maka dengan pemahaman yang demikian kita diajar dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus
persembahan hidup kita, tubuh kita ini. Biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Biarlah secara totalitas tubuh kita ini menjadi sebuah persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Artinya, yang tidak akan lagi disemari, yang tidak akan lagi dikuasai, yang tidak akan lagi pernah dikalahkan oleh keinginan-keinginan nafsu-nafsu duniawi, bahkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kehidupan. Apalagi setelah kita menerima darah dan tubuh Kristus, memperbaharui, yang telah menyucikan, yang telah menguduskan, yang telah membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dunia. Maka biarlah semua itu menghantarkan kita untuk menjadikan kehidupan ini benar-benar menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kita melihat salib, maka kita selalu merasa untuk mau hidup lebih baik, mempersembahkan hidup ini menjadi kebaikan dan sukacita bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi sebuah persembahan yang baik, yang begitu indah bagi setiap orang, juga menjadi syarat keselamatan bagi siapapun yang mau menerima Kristus di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di hari yang begitu indah ini